Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Rawati dengan NIM STE 202202778. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai bentuk untuk ujian akhir semester 6. Saya akan mereview jurnal dengan judul Perbandingan Kinerja Pre-Trained Indopert Base dan Indopert Lite pada klasifikasi sentimen ulasan TikTok, Tokopedia, dan juga Seller Center. Untuk yang masuk yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang yang pertama itu ada integrasi e-commerce dan media sosial. TikTok, Tokopedia, Seller Center. Jadi ini menjelaskan fenomena integrasi media sosial atau TikTok dan e-commerce atau Tokopedia itu melalui aplikasi TikTok, Tokopedia, Seller Center. Peneliti melihat bahwa fitur baru ini tuh menimbulkan banyak ulasan pengguna yang dapat dianalisis untuk mengetahui persepsi publik. Yang kedua ada banyaknya ulasan pengguna termasuk keluhan. Ya, lalu yang latar belakang yang tiga itu ada perlunya analisis sentimen untuk memahami persepsi pengguna. Itu tentang latar belakang penelitiannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu bagaimana perbandingan performa antara model Indobert Best P2 dan Indobert Lite Best P2 dalam mengklasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi TikTok, Tokopedia Seller Center. Jadi rumusan masalah itu untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara kedua model tersebut. Lanjut yang ketiga itu ada manfaat penelitian. Untuk manfaat yang pertama itu memberikan wawasan tentang performa model Endobert dalam tugas analisis sentimen. Jadi itu menjadi acuan dalam pemilihan model Endobert untuk NLP berbahasa Indonesia. Manfaat yang kedua itu ada menjadi referensi dalam pengembangan sistem analis ulasan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya itu penelitian itu bermanfaat sebagai referensi bagi analis sistem dalam proses pengembangan dan perancangan sistem informasi sehingga dapat menghasilkan sistem yang memang lebih relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu untuk manfaat penelitian yang ketiga itu ada menyediakan masukan untuk pengembangan aplikasi e-commerce berbasis sosial media. Jadi itu bisa bisa buat ulasan-ulasan di berbagai sosial media, mungkin dari TikTok, Tokopedia ataupun Shopee kayak gitu untuk manfaat penelitiannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan yang pertama itu menganalisis efektivitas dua varian model Indobert. Jadi ini tuh menganalisis sentimen pengguna TikTok, Tokopedia, Seller Center. Terus tujuan yang kedua itu memberikan hasil evaluasi akurasi, presisi, recall, dan F1 score dalam tugas klasifikasi sentimen. Jadi maksudnya tuh tahu model mana yang memang lebih efektif dalam klasifikasi sentimen. Itu untuk tujuan penelitiannya. Selanjutnya peneliti juga ada batasan masalahnya. Jadi batasan masalahnya tuh yang pertama datanya tuh hanya dari Google Play Store aja. Jadi nggak dapat dari data-data lain. Itu yang menjadi batasan masalahnya. Yang kedua ada label sentimen hanya dua kelas, yaitu positif dan juga negatif. Selanjutnya batasan yang ketiga itu ada menggunakan dua model Indobert Best P2 dan Indobert Lite P2. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode yang penelitian yang pertama itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu tahapnya itu ini dilakukan untuk mengambil data, ulasan ataupun review. Jadi data ini tuh menjadi bahan utama untuk dianalisis. Biasanya tuh berupa teks. Kalau nggak teks itu dari opini pengguna terhadap suatu produk, layanan ataupun aplikasi. Itu untuk langkah yang pertama. Untuk metode penelitian yang kedua itu ada labeling. Labeling di sini tuh tujuannya untuk mengklasifikasi setiap ulasan menjadi dua kategori agar datanya itu bisa digunakan untuk pelatihan model klasifikasi sentimen. Jadi kita tuh mengklasifikasi setiap ulasannya menjadi dua kategori. Itu untuk langkah yang pertama.
Bisa menggunakan manual itu dengan dua hasil, yaitu negatif dan juga positif. Langkah yang ketiga itu ada pre-processing. Itu ada cleaning. Cleaning di maksud ini tuh maksudnya tuh menghapus karakter yang tidak penting, seperti simbol, angka, tanda baca, dan juga lain-lain. Terus, oke, mohon maaf tadi ada eh, sedikit hambatan yaitu sinyalnya rada hilang. Oke, lanjut lagi untuk yang langkah yang ketiga ya. Tadi sampai langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu ada case foldingnya. Case folding maksud di sini maksudnya tuh mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar seragam. Ada juga normalisasi. Normalisasi yaitu mengubah kata tidak baku ataupun ataupun singkatan menjadi bentuk standar. Terus ada juga stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna penting. Contohnya kayak yan, dan, di, dan juga lain-lainnya. Itu adalah yang ketiga. Selanjutnya langkah yang empat. Langkah yang empat itu ada split data. Split datanya itu ada ini training ya. Training itu digunakan untuk melatih model agar bisa mengenali pola dari data. Terus ada juga validation. Validation itu digunakan saat pelatihan untuk menghindari overfitting dan menentukan parameter terbaik. Terus ada juga testing. Testing itu digunakan untuk mengukur performa akhir dari model setelah pelatihan selesai. Selanjutnya metode penelitian yang keempat itu ada modeling. Modeling di sini tuh maksudnya fine tuning itu tahap yang penyesuaian model Indorbird pada database, sorry, pada dataset khusus yang telah disiapkan. Langkah yang keenam itu ada evaluasi. Evaluasi itu yang pertama itu ada akurasi. Akurasi di sini tuh maksudnya seberapa banyak prediksi yang benar. Terus yang kedua ada presisi. Presisi itu maksudnya ketepatan model dalam memprediksi label positif. Selanjutnya ada recall. Recall maksudnya itu kemampuan model menangkap semua data yang seharusnya positif. Yang terakhir ada F1 score. F1 score itu maksudnya rata-rata harmonis dari presisi dan recall. Itu tuh metode penelitiannya. Selanjutnya ini ada juga kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian yang pertama itu ada, yang pertama ada modelnya fokus pada bahasa Indonesia. Yang kedua, label datanya itu manual untuk kualitas. Yang ketiga, evaluasi dengan metrik lengkap. Selain kelebihan, kita lanjut untuk yang kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian itu yang pertama ada hanya dua model pre-trained, yaitu model Indobird Base dan juga Indobird Lite. Yang kekurangan yang kedua datanya tuh hanya satu sumber aja. Lalu kekurangan yang ketiga itu belum menguji model pada gaya bahasa informa ekstrim, yaitu untuk kekurangan penelitiannya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil tuh penelitian itu menunjukkan bahwa model Indobird Base P2 itu memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan dengan model Indobird Lite Base P2 dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi TikTok, Tokopedia Seller berbahasa Indonesia. Itu untuk kesimpulannya dari penelitian tersebut. Sekian, terima kasih untuk review hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.